Kamu senyum, kamu senyum. Harus kamu kau, ya. Boleh kan ingat ke? Aku ingin. Oh ya, kamu. Ya, kau pakai masker pada ini. Sudah tahu. Kami tahu. Kami. Baik-baik. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Ya, nah hari ini saya akan ngobrol dengan salah seorang pengacara di kota Palembang, Sumatera Selatan yang beberapa hari terakhir sempat viral dan meramaikan jagat maya karena beliau sempat marah besar lah di sebuah tempat masyarakat di kota Palembang. Nih, teman saya ngobrol hari ini adalah Bung Sapriyadi. Ya. Apa kabar? Baik. Ya. Apa kabar Kak Sapriyadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Aku agak kecil dulu nih musik nih. Cuman kita berdua sih yang bisa dengar suaranya sebenarnya. Iya. Oke. Kak Sapriyadi, ini sebelum kita lebih jauh ngobrolin soal ini kenapa kemarin ribut-ribut marah-marah di sebuah lembaga pemasyarakatan. Ini sibuknya apa nih sekarang ini akhir-akhir ini? Sibuk perkaranya apa sibuk rutinitas sehari-harinya itu yang mana? Kita mulai dari sibuk rutinitas sehari-hari dulu. Rutinitas sehari-hari selain itu ada pembelaan beberapa perkara klien kami yang saat ini masih pada tahap pembuktian saksi, terus ada yang putusan, dan di luar jadwal sidang ini kita ada kegiatan sehari-hari memberikan konsultasi hukum baik di klien tetap, karena kita ada beberapa bidang usaha yang usaha itu memintakan kita menjadi konsultan hukum atau in-house lawyer mereka. Ya, jadi kita mengarahkan agar perusahaan atau klien kita. Kak, itu suaranya agak dideketin lagi, Kak, tarik aja mic-nya gitu. Iya, gitu. Ya jadi nanti aku ini soal narik-narik ini udah pinter soalnya ya. ini tidak sesuai nih bro sebenarnya kawan-kawan sahabat catatan jurnalis. Kalau kemarin kita melihat bahwa luapan emosi yang viral di media sosial itu kalau ketemu langsung nih orangnya humble banget, terus juga asik diajakin ngobrol gitu kan. Ini makanya saya datang ke sini untuk mengklarifikasi dan pengen tahu ini kenapa seorang Kak Sapriyadi bahwa dia sampai seperti itu gitu kan. Nah, lanjut lagi Kak. Tadi sudah ada obrolan tadi bahwa kesibukan sehari-hari seperti itu gitu kan. Nah, ini pandemi ini ngaruh nggak sih sama kita sebagai profesi sebagai pengacara ini? Dalam suasana pandemi ini terdampak, itu pasti. Saya sebelum pandemi ke Jakarta, ke antar provinsi itu selalu naik pesawat. Ya. Dan sejak Maret 2020 sampai hari ini saya belum pernah naik pesawat. Kenapa? Karena terlalu protokoler. Ya. Tapi yang mau nggak mau kita ikutin dong. Jadi ada spare waktu yang harus terbuang, menurut saya sayang sekali. Misalnya 1 jam atau berapa jam sebelum berangkat kita udah harus siap-siap, dan berapa hari sebelum berangkat kita harus sudah siapkan PCR segala macam. Ya, karena saya merasa cukup dengan swab antigen, dan saya yakin bahwa tubuh kita sehat. Saya bukan tubuh saya sehat. Saya memprotek diri saya dengan maksimal. Saya menjaga jarak, selalu menggunakan standar kesehatan, masker dan segala macam. Kita ini jauh loh Kak. Jauh loh Kak. Dan tidak salaman tadi. Iya, coba kita kayak gini aja kayaknya. Cuman salamannya hati. Gini aja. Kita gini aja. Jadi kalau bicara terdampak, sangat terdampak. Apalagi sidang pidana harus online. Jadi ini nggak nerima klien luar Palembang? Tetap kita, tapi di Sumatera Selatan. Fokusnya di Sumatera Selatan. Jadi kalau kemarinnya saya sidang di Batam, Kalimantan, pernah juga ke Bali dalam menangani perkara di Jababeka. Iya. Tapi pada saat ini saya lebih fokusnya di Sumatera Selatan. Ya, masih tetap keliling kabupaten ya, masih tetap ya. Iya, dan perkara saya lebih banyak di
luar kota Palembang. Luar kota Palembang. Ya, Tapi kalau menyandang predikat sebagai lawyer top Nusantara ini kemarin itu seru banget kayaknya. kan sudah dijelaskan. Udah kita jelasin di segmen kita yang sebelumnya ya, Bro. Lawyer top Nusantara itu nggak bisa diambil alih oleh siapapun. Nggak bisa diambil oleh siapapun ya. Nggak Termasuk ini nih. Ini ada apa namanya? Logo Casper. Iya. Ada hak kekayaan intelektual ini. Jadi nggak boleh diambil sembarangan ini, teman-teman. Ini hak kita asli ini. Hak kita asli ya. Kita buat, kita desain gambarnya. Memang sudah kita patenkan ya menjadi hak kekayaan intelektual kita ya. Iya, hantu. Hantu. Iya, hantu. Nggak ada kaki. Jadi ini terbang ya. Berarti maksudnya itu kita ada di mana-mana. Kita ada di mana-mana ya. Wong tidur kita berangkat. Iya. Lanjut lagi Kak Sem. Jadi kemarin itu sempat viral di media sosial, ya kan? Aku tuh pertamanya nggak lihat tuh bawa nggak sampai hati. Pertamanya biasa aja. Jadi setelah aku perhatiin lah, ini lawyer top Nusantara ini ngamuk-ngamuk ini. Ini kenapa ini? Nah, sekarang saya mau klarifikasi. Itu ngamuk-ngamuk kenapa? Jadi sebelum saya sampaikan klarifikasi ini, sebenarnya ini kronologis dulu dong, ceritanya gimana? Kronologisnya, kami kebetulan selaku kuasa hukum, penasihat hukum dari salah satu warga binaan di dalam yang kami akan melakukan upaya dan langkah hukum terhadap kepentingan hukumnya dia. Iya. Nah, jadi awalnya sih tidak ada masalah, baik ya, santun ya. Iya. Terus karena kami selaku advokat ini menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu bahwa advokat itu adalah penegak hukum. Ya. Jadi kalau penegak hukum berdasarkan undang-undang di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 ya. Ya, Undang-Undang 81 ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tepatnya pada pasal 70 ayat 1 isinya sangat jelas bahwa penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Kalimat dan setiap waktu itu menjadi landasan kita untuk kita ketemu atau gimana? Jadi saya bukan hanya di Palembang, pernah menghubungi warga binaan di luar kota Palembang di Sumatera Selatan. Bahkan saya pernah mengunjungi warga binaan klien saya di Kalimantan Selatan di Kota Baru, jadi di kepulauan dari Tanah Bumbu. Ada pengalaman sebelumnya dong, yang jadi, menjadi kita bisa gini ya. Dan saya menggunakan dasar kami selaku advokat yang menurut undang-undangnya bahwa kami adalah penegak hukum, dan menurut kitab undang-undang hukum acara pidananya bahwa setiap saat dapat mengunjungi, setiap saat kepentingan perkaranya klien tersebut, tidak ada masalah. Pernah saya di Kota Baru itu, saya datang dari Palembang, saya berangkat pagi, terus sampai di Banjar, saya langsung berangkat lagi, terus nyebrang, saya sampai di Kota Baru itu mungkin jam-jam berapa lah, ya saat itu ya. Iya. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Ya tidak ada masalah. Ini padahal ini kan menyelesaikan masalah kan? Ya, terus nggak ada masalah, gimana ceritanya ini Kak? Di Martapura, dari Martapura juga saya pernah berkunjung kepentingan klien kami, ya warga binaan sana, juga nggak ada masalah. Nah, ketika kemarin, kenapa ada debat ya? Miskomunikasi. Ya perdebatan lah biasa. Kalau miskomunikasi, saya anggap tidak ada yang saya miss-kan, karena yang saya jelaskan kan undang-undang. Iya, peraturan yang berlaku ya. Iya. Jadi saya sampaikan bahwa kami ini pengacara. Ini surat kuasanya ada, saya tunjukkan kan? Iya. Surat kuasa. Jadi kawan kita yang di sana bilang, oh nggak bisa, ini bukan jam kunjungan. Dan saya menganggap saya bukan pengunjung. Iya. Saya bukan tamu di situ. Saya tapi datang selaku penegak hukum, menurut undang-undang,
dan saya bekerja berdasarkan undang-undang bahwa setiap saat penasihat hukum atau advokat itu bisa berkunjung selama kepentingan perkara. Jadi bukan untuk Kepentingan pribadi. cekak kaki untuk ketemu kepentingan pribadi bicara bisnis, bukan. Dan kami datang ke sana, tujuan kami untuk memastikan langkah-langkah hukum kami kepada klien kami. Iya. Dan saya ada dalam surat kuasa dan menggunakan kantor saya. Nah, ketika ada perdebatan itu, ya dia dengan persepsinya dia bahwa ini aturan kami katanya. Iya. Ya ini Nah, 6, 9. Jadi kita memiliki yang berbeda. Tapi saya nggak mungkin mundur Iya. untuk menjelaskan koridor hukum, karena hukum itu ada yang tertinggi, ada di bawahnya, ada di bawahnya, ada di bawahnya. Maksudnya ada undang-undang dasar, konstitusi yang mengatur, ada undang-undang lagi yang mengatur secara kekhususan, baru ada namanya peraturan-peraturan atau nanti ada kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kebijakan itu kan levelnya paling bawah. Iya. Levelnya paling bawah. Ini udah kita pakai di apa namanya landasan undang-undang dasar. Iya, jadi kalau bicara kebijakan, misalnya bahwa yang perlu dipahami, maksud saya itu mereka itu lembaga negara. Iya. Artinya lembaga negara itu dalam pemahaman kami. Iya. Undang-undang itu adalah standar, bukan kebijakan internal. Ya kan? SOP ya. Iya. Kalau dia menyangkut kekhususan, ya kami akan ikuti khusus. Tapi kalau konteks nggak bisa berkunjung, kami bingung. Makanya kemarin debat. Dan debat itu biasa. Iya. Pengacara itu Kalau debat bukan pengacara dong. Advokat itu kalau Mengemukakan argumentasinya. tidak mampu mengemukakan argumentasi dan menjabarkan suatu hal yang memang harus dijabarkan, ya bagaimana mau memperjuangkan hak-haknya orang kan? Iya. Dan selanjutnya setelah kita jelaskan, selesai klik, Udah ya, aman ya, damai ya. oh sudah, Nggak salaman tapi gini kan. kita Gini. iya, Kalau dan salaman, disaksikan langsung oleh Kalapas. Oh, langsung disaksikan sama Dan Kalapas kita juga. ngobrol sama Kalapas. Iya. Ya minimal begini, atas kejadian itu Ini bukan negatifnya yang diambil, Iya. tapi positifnya. Ini yang kita obrolin juga nih tentang hal positif, artinya di mana ini ada informasi baru dan pengetahuan baru Iya. bagi kawan-kawan pengacara nih. Jadi beda pengunjung dengan penasihat hukum. Pengunjung pasti mengikuti jadwal kunjungan, namanya pengunjung. Ya. Kalau advokat menurut undang-undang tadi di pasal 70 jelas setiap saat. Ya. Dengan catatan kepentingan perkaranya klien tersebut. Bukan berkunjung. Bukan berkunjung ya. Iya. Bisa datang setiap saat menangani perkara kliennya Bertemu tersebut. dengan klien. Dalam hal kepentingan perkaranya. Kepentingan perkaranya. Iya. Nah, jadi Jadi boleh bukan- setiap saat dong. Ya boleh. Dalam artian boleh itu tadi ya mungkin misalnya petugasnya enggak ada. Kita komunikasi bahwa kita advokat, ini surat kuasanya. Dan kita uraikan bahwa kepentingan kita begini-begini. Karena bertemu itu tidak harus di tempat yang khusus, kalau memang sekedar di antar celah jendela pun kalau memang Bisa itu ya. bisa Di lah. antara terali itu Kan ya. namanya urgent dan tidak Iya. mungkin pengacara itu video call dengan kliennya di dalam. Iya, nanti dibilang dia Lapas. bawa handphone pula. Nah, melanggar lagi. Lebih melanggar lagi melanggar gitu kan. lagi. Makanya dalam pasal 70 itu sangat jelas bahwa berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkatan pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Iya. Jangan salahkan kami yang ngamuk, Iya, salahkan undang-undang yang ada. aturan sudah dibuat seperti itu. Dan undang-undang ini sampai hari ini setahu saya masih berlaku. Ya. Nah, karena masih berlaku, kami tidak mungkin diam dengan kebenaran. ada aturan yang sudah diatur di situ Iya. sesuai dengan koridor yang kita lakukan Iya, dong. kami pertahankan aturan menurut yang kami baca, mereka mempertahankan dengan argumen kebijakan mereka. Ya ribut lah jawab menjawab, biasa itu. Biasa Biasa itu. Dan pengacara itu kan sebagian Iya. pada level tertentu pengacara itu biasanya pintar memainkan psikologi.
kami mungkin emosi sebenarnya ketawa. Ya, iya, ini kalau Eja nih teman-teman sahabatan jurnalis nih, ini melihat Kak Sapri Samsudin ini orangnya santai loh, tidak terlalu tegang-tegang amat. Tapi mungkin pada segmen-segmen tertentu ketika beliau ngobrol dengan apa namanya segmennya, ya memang ada istilahnya kalau motor tuh nggak digas nggak ngebut bro. Oh, iyalah, nggak mungkin gitu ngomong, Pak Hakim, untuk terdakwa ini kami pengacaranya minta bebas ya. Oh, tidak mungkin lah. Beda. Atau kami ngomong sama petugas-petugas itu misalnya dengan penegak-penegak hukum atau petugas-petugas. Ya memang rata-rata pengacaranya garang-garang ya. Misalnya kami ngomong dengan Assalamualaikum, boleh tidak kami berkunjung? Kan hal yang tidak mungkin. Betul tidak? Iya. Tapi dalam konteks pribadi, personal kita di luar, kita ada sopan santun dan etika ngobrol-ngobrol kita biasa. harus iyalah. Iya kan? Kita sudah kalah seragam soalnya, Jak. Iya, betul. Masa kita kalah gaya lagi? Kita sudah kalah seragam. Iya. Tapi apalagi sampai misalnya ada masyarakat atau petugas-petugas, kita sudah bawa kop surat, iya. sudah bawa, kasarnya aku sering ngomong, Iya, kau buka Google lah biar tahu siapa aku. Nah, Karena dia memaksa aku harus sombong. Masa dia nanya, mana Pak kartu advokat Bapak? ya ampun. Saya ini managing partner, saya bilang. Saya ini managing partner, saya pimpinan di kantor saya punya kantor. Iya. Ini kop surat ini. Oh tapi Pak, saya kan tidak tahu Bapak pengacara itu bukan. Ini kalau bahasa Palembang, maaf ya. Iya. Lolo. Iya. Lolo, ngapa kau katakan lolo itu? Ini tidak orang mungkin lah main-main, Iya, sudah bawa betul kop lah. surat, Gitu. dengan pakaiannya, dengan dandanannya. Iya. Iya. Masih dipertanyakan keabsahannya. Iya. Iya. Ini punya kantor. Kartu datang. advokat itu, Jak, sebenarnya, ya, bukan aja. Kartu advokat itu diperiksa pada saat di muka persidangan oleh majelis hakim. Untuk membuktikan. Majelis hakim. Jadi kalau perdata para pihak silahkan untuk persyaratan selaku advokatnya, sumpah advokat, kartu advokat diperiksa. Ya, Iya. di sidang pidana juga diperlihatkan, kita dilampirkan. Kalau di luar konteks di muka persidangan, tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Nah, kadang-kadang petugas, oknum-oknum petugas di tempat instansi tertentu memaksa advokat itu harus menunjukkan kartu advokat. Iya. Lah, cukuplah identitas kop. Iya. Sudah jelas surat dalam kuasa. kuasa. Tidak mungkin pemberi kuasa itu Sembarangan. beli kucing dalam karung. Iya, Makanya sembarangan aku kadang-kadang memberikan gitu, kan. sombong. Maka Iya, kadang-kadang iya. sombong, galak-galak buka TV biar tahu siapa ini. Beda. Jadi Karena kawan-kawan orang-orang Iya, itu betul, memaksa betul. aku harus sombong. Iya benar. Kadang-kadang Iya. kita harus memunculkan gitu ya Kak ya. Iya, karena sombong Iya. untuk orang sombong itu lebih Iya. ibadahnya tinggi. Nah, ini luar biasa nih. Iya, Karena kan? waktu itu Kak Sapriyadi nih sempat melaporkan juga beberapa artis yang sempat viral. Terus juga kok masih nggak kenal gitu kan? Iya, mungkin masih baru Kak. Bukan dia baru. Iya. Dia enek Oh. mungkin. Ada. Oke, sama kawan-kawan sahabat catatan jurnalis ini udah diklarifikasi nih bahwa memang ada argumentasi yang disampaikan memang berdasarkan undang-undang yang diatur bahwa Kak Sapriyadi melakukan itu karena dasar undang-undang. Seperti itu Kak Sapriyadi. Iya. Nah, Kak Sapriyadi, ini kita nyambung lagi nih. Ini udah jelas ya teman-teman ya, ini udah kita klarifikasi loh ya. Jadi udah kita kasih tahu kenapa Kak Sapriyadi waktu itu dia sempat ngamuk ya kalau bahasa kita Palembang di lembaga pemberdayaan masyarakat itu ya kan. Jadi udah diklarifikasi, sekarang udah clear kayak. Sudah clear. Udah Tadi clear. kami berkunjung, alhamdulillah kan mungkin ada juga hikmah dari Peristiwa miskomunikasi itu, ya, peristiwa itu. akhirnya kan di dalam itu menjadi Kekeluargaan, kekerabatan. di samping secara personality kita menjadi kekeluargaan keakraban, tapi standar mereka pun kan pulih kembali mungkin. Iya. Kenapa saya bilang pulih kembali? Ya di situ saya lihat ada hand sanitizer, ada buku tamu. Nah, itu kan jadi kalau sudah standar itu baku. Iya. Dan saya tetap Menghormati aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Saya tidak mungkin melanggar aturan, tapi orang tidak boleh melampaui aturan. Aku itu aturan. Kalau ada undang-undang lebih tinggi di atasnya, ada aturan lebih tinggi di atas, kebijakan dia tidak boleh melampaui undang-undang. Iya. Iya kan? Masa aku menyampaikan misalnya ini sholat itu perintah yang baik. Ya. Karena Allah langsung memerintahkan kepada nabinya dan kepada umat dan pengikut nabi. Tapi caranya salah. Misalnya, woi kau nih sholat, kau nih. Mau dak sholat? Walaupun sholat itu baik, pahalanya bagus, dijamin surganya.
Kesel uang pasti. Iya, pasti emosi dulu dong. Nunjuk-nunjuk, kamu sholat. Nggak mau. Apalagi pengacara punya surat kuasa. Pokoknya Pak, ini tak bisa Pak. Emang ja, lawyer itu ya, lawyer, pengacara atau advokat itu. Iya. Tidak mungkin dia bisa bertahan dalam dunia titik genting itu kalau dia penakut. Iya. Percaya omongan aku. Sebodoh-bodoh pengacara yang sukses, sebodoh-bodoh pengacara yang sukses, dia punya kekuatan mental. Mental yang pertama ya. Iyalah. Mental yang pertama. Jadi kalau ditumbur-tumbur, dipaksa-paksa, udah biasa. Jadi kita udah sempat ngobrol kemarin itu waktu di segmen kita yang sebelumnya itu udah biasa mendapat ancaman. Udah Sering. biasa dengan hal-hal kayak gitu. Saya diteror, bahkan saya pernah didatangin pakai preman-preman. Saya dibawain senjata tajam. Iya. Saya dikepung, bahkan pernah saya mau disiram pakai air keras. Ini udah jadi pengalaman. Tidak ya? ada masalah. Iya, benar-benar. Karena begini, kalau bicara tentang maut, kapanpun kita menghindar, kalau maut itu harus datang, selesai. Maut itu di depan, kalau bukan mautnya kita, walaupun itu peluru tajam sekalipun, tidak akan mati. Tidak akan mati. Betul. Lillahi ta'ala. Jadi apa yang dilakukan hari ini, apa yang dilakukan oleh Kak Sapriyadi ini, lillahi ta'ala bro. Nah Kak Sapriyadi, ini kita agak ngalih dikit nih ke entertain. Ya. Apa lagi ya? Ini satu nih Kak Sapriyadi. Jadi agak closing statement nih ya. Jadi waktu itu ada seorang lah ya kan, yang cukup populer lah, masyarakat populer di Indonesia ya. Public figure lah ya. Jadi dia sempat keluar bebas dari hukumannya, terus menuai kontroversi karena mungkin waktu itu dia keluarnya itu ya cukup ramai lah sehingga menarik perhatian publik ya kan. Nah, aku denger nih Kak Sapriyadi ada trik khusus nih untuk beliau tersebut itu nih. Tapi nggak usah kita obrolin sekarang, nanti kalau kita obrolin sekarang nggak dihubungin lagi Kak Sapriyadi. Bersedekah itu tidak harus bentuk duit. Bersedekah ilmu itu sedekah ilmu. Iya. Sedekah ilmu. Jadi saya tahu arahnya si gereja ini kemana, obrolan saya tahu. Dan siapa orangnya saya sudah paham. Iya. Jadi begini ya. Ini kan kita perspektif dan sudut pandang ya. Sudut pandang Kak Sapriyadi sebagai lawyer lah ya. Kita minta pendapatnya nih. Saya bicara secara hukumnya terhadap public figure yang sudah menjalankan pidananya dan sudah bebas dan sudah lepas dari tahanan. Yang pertama itu begini ya. Pendiri bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini dari legislatif, yudikatif, eksekutif telah bersepakat bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi agama mana. Negara Indonesia yang masuk dalam wilayah Indonesia sudah bersepakat kita diikat sebagai negara hukum. Jadi bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara adat budaya, bukan negara adat istiadat, bukan, tapi kita adalah negara hukum. Karena kita sudah bersepakat bahwa negara kita adalah negara hukum, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikuatkan ya dalam bunyi pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum. Selesai, clear. Iya. Nah, ketika setiap orang melakukan kejahatan, setiap orang melakukan pelanggaran hukum yang ditindak atas perbuatannya, misalnya pidana dengan hukum pidana, terus terbukti kesalahannya dan dia dihukum dan dia menjalankan hukuman itu dan bebas, maka secara hukum urusan dia terhadap peristiwa itu sudah selesai. Dalam konteks peristiwa yang sudah dilakukan. Kalaupun ada hukuman sosial, hati-hati netizen atau masyarakat ketika ada kalimat-kalimat membuli, kalimat-kalimat melukai. Sampai di situ Kak, Kak. Karena di sini kalau ada kalimat yang membuli, terus personal sipulan ini, public figure ini tidak menerima, dan orang tidak bisa membuktikan lagi tuduhan-tuduhan kepada dia, wah ini bahaya, bisa dia laporkan. Netizen ya, jadi lebih baik netizen menjaga jari jemarinya, menjaga lisan dan ucapannya, agar sudahlah, kalaupun dia mau go public lagi, matikan saja TV-nya, selesai kan? Kenapa repot-repot? Sederhana Kak ya? Sederhana. Ya, kamu nggak suka sama dia, nggak usah ikutin dia, nggak usah lihat dia. Ya, contoh saya nggak suka film Korea, saya nggak nonton film itu, selesai. Iya, tapi Kak pernah tinggal di Korea kan? Di Jepang. Oh, Jepang. Saya tinggal di Jepang, bukan di Korea. Di Jepang, di Korea ya? Iya. Jadi fokus sipulan tadi, kalau saya pengacaranya,
5 menit selesai aja. 5 menit selesai. 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 Oke, kawan-kawan semuanya tonton jurnalis. Luar biasa sekali nih obrolan saya hari ini bersama Kak Sapriadi Samsudin. Banyak sekali edukasi dan informasi yang kita bisa terima bagaimana beliau beracara dan menyikapi dengan kepala dingin masalah-masalah yang terjadi di lapangan, ya kan? Memang butuh banyak wawasan dan komunikasi yang baik sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa selesai. Dan juga tadi ada kayaknya pesan tuh 5 menit selesai. Nanti boleh komen lah di komentar kita sini. Oke, Kak Sapriadi, saya Riza Plepi dan Saya Sapriadi Samsudin, SHMH. ya, terima kasih di catatan jurnalis dan sampai jumpa lagi. Salam Lawyer Top Nusantara. Salam Lawyer Top Nusantara. Terima kasih Kak Sapri. Siap. Ya. Kalau minta masker, boleh dibaca dong. Iya. Kalau minta kami pengacara, kami pasti masker. Siapa nama Pak? Arif. Arif. Saya Arif. Siapa Arif nama? Ya, udah usah ngajari. Kami pengacara. Ya. Siapa menjadi aku punya jari? Aku di pengacara, Kami baik dengan kamu. Saya pelayanan nggak boleh, cuma jahat-jahatnya ini nggak boleh. Kamu senyum, kami senyum. Arif kamu kau, ya. Udah pergi ke? Aku ingin. Oh ya kamu. Ya, kau pakai masker pada sudah tahu. Kami tahu, kami baik-baik.